Baik, kita lanjutkan editorial view-nya. Sekarang kita ke isu soal minyak goreng dan juga yang paling baru soal larangan ekspor CPO minyak goreng dan juga turunannya begitu ya. Masih bersama dengan Mbak Dewi Savitri dan juga Mas Anugrah Perkasa, Mas Nugi. Mas Nugi, apa yang perlu kita kritisi, perlu kita berikan catatan dari larangan ekspor ini yang sudah ditegaskan kembali oleh Presiden meskipun sebelumnya sempat diralat oleh Menko-nya sendiri Pak Erlangga Hartarto? Saya mencatat ada komunikasi yang buruk antara presiden dan pembantunya sendiri. Ketika presiden mengumumkan bahwa ada larangan ekspor bahan baku minyak goreng, kemudian diterjemahkan lain oleh pembantunya. Nah, tapi saya kira ini menjadi catatan tersendiri dan membuka masalah industri sawit itu sendiri di Indonesia. Sawit ini kan salah satu komoditas terbesar juga ya untuk sumber daya alam di Indonesia dan ngasih devisa juga cukup besar. Tapi persoalan di balik sawit itu juga banyak, dari persoalan perampasan tanah, kemudian campuran dengan masyarakat adat dan masalah air dan pangan lainnya gitu ya. Nah, tapi satu sisi saya kira komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan pembantunya itu saya kira jadi penting untuk dicatat. Karena apa? Karena komunikasi mereka itu membingungkan masyarakat sebenarnya. Nah, ketika disampaikan bahwa larangan ekspor CPO, kemudian terjemahkan lain, berarti dikasih statement lagi oleh Jokowi bahwa yang benar-benar dilarang adalah CPO dan seluruh turunannya. Nah, jadi ini tidak hanya soal komunikasi yang buruk, tapi juga persoalan antara kelompok bisnis sawit yang dipegang oleh konglomerat perusahaan-perusahaan raksasa sawit versus dengan pemerintah. Siapa yang bisa mengendalikan minyak goreng di Indonesia? Apakah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan atau para konglomerat sawit? Catatan saya adalah ketika pemerintah dengan melalui Kementerian Perdagangan menetapkan harga HET ya waktu itu, yang jadi masalah adalah langsung langka. Ketika HET-nya dicabut, tiba-tiba langsung ada lagi. Nah, orang nanya-nanya, ini kok bisa begitu? Ini persoalannya di mana? Ini persoalannya apakah di pemerintah atau justru memang minyak goreng ini dikendalikan sama bisnis gitu loh. Nah, artinya dalam kata lain, apakah pemerintah bisa dikendalikan sama bisnis dalam konteks ini? Oke. Baik, Mbak Dewi Savitri, apakah ini juga masalah komunikasi politik antara Presiden dengan pembantunya atau masalah komunikasi politiknya Pak Erlangga sendiri? Atau apa kemudian kalau kita melihat dari larangan ekspor kemarin yang disampaikan tapi kemudian diralat kembali yang ujung-ujungnya ya kembali membuat masyarakat juga menjadi bingung sebenarnya? Kalau mencoba menjawab itu, saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini yang saya di toko-toko ada harga minyak goreng sudah turun. Turunnya tidak terlampau signifikan ya, belum sampai pada titik yang kita dengar sebelumnya kaget 14.000 per liter, tapi untuk setiap kemasan 2 liter sudah turun sekitar Rp5.000. Itu sebuah langkah awal ya. Kalau dibuka Rabu lalu, sekarang hari itu atau hari Sabtu kemarin, maka berarti sudah kemajuan. Kita harapkan ini langkah awal, dan setelah ini harga akan turun. Kalau tidak turun, apalah gunanya ya diambil oleh Presiden, tapi tidak ada perubahan. Oke, berikutnya adalah persoalan komunikasi. Ini kita lihat ya sebelumnya ya. Kita sebelumnya mendengar ada larangan ekspor batu bara waktu PLN dihadapkan pada krisis pasokan batu bara karena ada pembelian jauh tinggi. Pasar ekspor kemudian terbuka lebar untuk mencari pengusaha batu bara bisa dapat keuntungan yang jauh lebih tinggi kalau menjual ke luar daripada memasok PLN. Nah, situasi yang sebenarnya tidak terlalu persis sama ya, tetapi kita bisa melihat ada beberapa kesamaan dari dua situasi ini. Bahwa ketika harga komoditas di luar itu tinggi sekali, maka kemudian muncul pernyataan bahwa pasar itu sangat dikendalikan oleh mereka yang jadi produsen. Karena Mas Rudy tadi dikendalikan oleh para pengusaha sawit atau pengusaha batu bara. Ini sama. Dalam kondisi bahwa katakanlah yang harus diatur, ya, mereka yang harus diatur oleh regulator dalam hal ini, punya kekuasaan dan kekuatan pasar yang sangat besar. Maka
pilihan lain bagi pemerintah kecuali memang menyatukan dan menyatukan pasangannya. Jadi kita mau ngapain? Pemerintahnya mau ngapain? Yang terjadi selama ini jelas kita mau ngapainnya ini tidak koordinasi, tidak terorkestrasi dengan baik. Satu menteri dan menteri lain kewenangannya bisa jauh berbeda, apalagi kebijakannya. Dan itu terbukti sampai kemudian diambil alih oleh presiden. Saya kira dari catatan khusus dalam 4 bulan terakhir ini menjadi sangat penting bagi presiden untuk mengatakan bahwa oke, sekarang kebijakan sudah diambil apapun bentuknya dan walaupun itu kemudian dipertanyakan mendapat kritik dan seterusnya, kalau mau konsisten maka itu harus diikuti dengan evaluasinya seperti apa. Apakah Kementerian sudah menjalankan tugasnya dengan benar? Kalau sudah, kenapa masih terjadi situasi 4 bulan terakhir ini? Kalau belum, apa ini? Gimana salahnya? Saya tidak menyebut itu soal mafia minyak goreng. Dan kemudian kita tahu ada seorang pejabat tinggi di bawah kementerian yang ditangkap ya. Ketika Dirjen, kemudian juga ada seseorang dari perusahaan yang cukup besar di Indonesia, salah satu dalam di sawit kan. Di kantor kepolisian, apakah ini yang mafia minyak goreng? Tidak, ada nggak? Dan seterusnya. Kalau dari pemerintah, ini mau apakah ini akan dilakukan secara terbuka atau ditutup seperti selama ini? Jadi dengan sekali terbuka terhadap aparat intelligence. Karena kita membutuhkan kejelasan. Kalau tadi masih ada persoalan komunikasi, kalau persoalan komunikasi itu, maka salah satu dengan membuka itu. Lalu itu menjadi jelas. Dan berikutnya kejelasan lain hanya kebijakan. Titik kita mulai turun, atau berapa target harga itu, dan kemudian akan ada perubahan kebijakan. Apakah akan diubah, apakah akan diubah, dan seterusnya. Karena kita juga dengar ya dari berbagai negara bahwa situasi di luar negeri, terutama mereka-mereka yang punya kecenderungan terhadap minyak goreng, untuk sawit dari Indonesia, menyatakan concern di Korea Selatan, di beberapa negara Eropa, harga minyak canola yang menjadi salah satu alternatif juga sudah melesat tinggi dan jadi kejelasan di pemerintah. Oke, Mas Nugi, tapi kalau kita melihat bagaimana Presiden mengambil sikap dalam hal ini, dalam pernyataannya juga Presiden menyatakan tidak mungkin membiarkan ini berlarut-larut karena sudah 4 bulan dan ia terus memantau bagaimana dinamikanya di lapangan. Apa yang Mas Nugi lihat dari sikap Presiden ketika sampai menyampaikan ini, menyoroti, memberikan 2 kali pengumuman terkait larangan ekspor mie goreng ini, bahkan mengkoreksi juga pernyataan Menko Erlangga. Apakah sikap Presiden ini juga menunjukkan kegelisahankah atau memang Presiden juga mungkin perlu menyampaikan ini kepada masyarakat terkait kebijakan yang memang akan diterapkan agar tidak membuat masyarakat bingung sebenarnya? Ya, saya melihat pernyataan Presiden kita akan tes kembali apakah itu sama dengan kasus dengan batubara ya. Nah, waktu batubara juga persoalannya hampir sama. Persoalannya adalah pasokan di dalam negeri itu tidak tercukupi dan kemudian diprotes sama PLN dan beberapa perusahaan lain. Nah, kasus ini, kasus minyak goreng mungkin relatif hampir sama karena yang justru yang banyak dibutuhkan oleh jutaan rumah tangga untuk memasak misalnya. Nah, tapi apa yang dilakukan Jokowi, saya kira perlu dikasih catatan kritis bahwa dia belum bisa memberikan satu sikap yang tegas terhadap persoalan industri sawit dari hulu sampai hilir. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah sudah tahu soalnya itu seperti apa, apakah di daerah pasokan, apakah di daerah distribusi atau di daerah apa. Dan kasus sawit sendiri kan tidak hanya persoalan distribusi saja atau perusahaan pasokan, tapi sudah merambah ke area hukum dan sekarang lagi ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, saya kira ini jadi penting juga untuk nanti dibuka di pengadilan apakah benar perusahaan-perusahaan besar itu diduga terlibat suap untuk melakukan ekspor CPO. Karena apa? Karena CPO yang dikirim keluar cuannya jauh lebih banyak dibandingkan dia hanya memberikan kewajiban dalam negeri. Karena harga komoditasnya lagi tinggi, batu bara, sawit itu lagi tinggi sekarang. Dan semua negara lagi butuh untuk sawit.
Nah, jadi saya kira ini penting juga untuk pembelajaran bahwa bagaimana komunitas dalam negeri ini tidak hanya persoalan komunikasi politik antara Jokowi, tapi juga dari sisi bagaimana kasus-kasus terkait dengan penegakan hukum itu bisa dijadikan catatan. Oke. Jadi penegakan hukum tentu terus tetap harus dikawal dan kita dorong untuk terus berjalan. Nah, Mas Nugi, satu hal juga yang menarik ya, kebijakan larangan ekspor ini kan tentu juga ditolak oleh sebagian pengusaha misalnya, karena sebenarnya ada keuntungan bagi negara dengan ekspor ini. Tapi di sisi lain Presiden menekankan bahwa ini penting untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo ketika kebijakan ini sudah diberlakukan dan tentunya akan berdampak kepada masyarakat, meskipun sampai hari kita lihat belum sepenuhnya harga minyak goreng kembali normal, stoknya kembali aman, masih ada sejumlah kelangkaan di beberapa titik ya. Nah, apakah ini memang cukup efisien, cukup mampu kelak untuk bisa mengembalikan ke situasi normal? Saya kira ini jadi semacam shock terapi saja untuk produsen-produsen minyak goreng agar produsen CPO ya, agar bisa memperhatikan pasokan dalam negeri. Tapi ini tidak bakal berjalan panjang karena apa? Akan berpengaruh pada devisa Indonesia sendiri. Karena itu CPO menjadi salah satu devisa yang paling besar juga ya sumbernya. Nah, dan Indonesia menjadi produsen terbesar. Selain itu ada Malaysia, Thailand, ya Kolombia kalau nggak salah itu juga yang akan dapat berkah kalau misalnya ini terus-terusan dilakukan pelarangan. Nah, saya kira yang penting dilakukan adalah bagaimana pemerintah secara internal itu bisa menemukan titik masalahnya tentang bagaimana bisa produksi massal minyak goreng itu bisa dibuat jauh lebih murah dan tidak langka sebenarnya masalahnya. Nah, berkaca pada persoalan sebelumnya ketika pemerintah menetapkan satu kebijakan kaitannya sama harga eceran tertinggi itu tiba-tiba langsung hilang. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Apakah pemerintah itu punya daulat untuk menentukan kebijakan dan dipatuhi oleh dalam hal ini adalah produsen minyak goreng atau atau seperti apa gitu. Nah, ini saya kira hal yang harus kita lihat dalam misalnya beberapa hari ke depan atau satu bulan ke depan, apakah benar-benar minyak goreng ini satu dia tidak langka, yang kedua terjangkau harganya masyarakat atau jauh lebih murah. Dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan baik buat bisnis dan buat masyarakat. Oke, baik. Mbak Dewi Savitri, terakhir ke depan apa yang perlu dipantau oleh pemerintah ketika sudah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor ini, karena tentu alasan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, artinya ini bisa berjalan dalam beberapa waktu ke depan, Mbak Desaf. Saya kira paling utama adalah konsistensi ya. Kita mempersoalkan bentuk komunikasi, kita mempersoalkan kebijakan yang pelin-pelan dan seterusnya, yang kurang dari semua sisi itu adalah konsistensi. Kalau sudah diputuskan, apa yang akan dilakukan? Strateginya apa? Detailnya seperti apa? Dari pucuk pimpinan pemerintahan ya, dari bosnya Pak Presiden Jokowi sampai Menteri Koordinator, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, sampai ke Dirjen, sampai kemudian ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Apakah mereka mengikuti ini dengan konsisten? Kalau tidak, apa masalahnya? Dan kemudian apakah ada pelanggaran, apakah ada ketidakpatuhan pada hukum, dan setelah itu apa sanksinya apa. Jadi apa yang diputuskan itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Kita, Bu Reinhardt, di luar itu maka harus jelas siapa yang sudah menjalankan tugasnya dengan benar, siapa yang belum menjalankan tugasnya dengan benar, evaluasinya apa, dan kemudian itu di follow up sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga tujuannya tercapai. Oke. Baik, jadi perlu kita berikan catatan bersama ya, Mas Nugi dan juga Mbak Dewi Savitri, soal problem komunikasi antara Presiden dengan pembantunya, dalam hal ini Menko Erlangga ketika ada larangan ekspor, tapi kemudian ada beberapa poin yang diralat, dan soal konsistensi dari kebijakannya. Jangan sampai kemudian kebijakan soal minyak goreng ini kembali membuat masyarakat bingung dan tidak menyelesaikan masalah utamanya soal kelangkaan dan juga harga yang masih belum sepenuhnya kembali ke angka normal. Terima kasih banyak Mas Nugi dan juga Mbak Dewi Savitri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi perhatian dan juga catatan dari pemerintah untuk bisa menjadi bahan evaluasi dari kebijakan baik soal ekspor minyak goreng dan juga soal arus mudik tadi yang perlu diantisipasi di arus balik
pada mudik lebaran tahun 2022. Selamat malam, terima kasih Mas Nugi dan juga Mbak Dewi Savitri. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Selamat malam. Sejumlah aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh memperingati Hari Buruh Internasional dengan unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum. Kami akan segera kembali.